Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rohmatul Hidayah dan di sini saya akan menjelaskan tentang awal mula kehidupan yang ada di muka bumi. Yang pertama adalah awal mula terbentuknya bumi. Bumi terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu melalui akresi dari nebula matahari. Dan semua cabang ilmu mempunyai kontribusi masing-masing, baik secara biologis ataupun geologis. Dan bukti langsung paling awal dari kehidupan di bumi adalah adanya mikrofosil dari mikroorganisme yang mengalami permineralisasi atau meresap dalam batuan rijang apex yang ada di Australia dan berusia kurang lebih 3,465 miliar tahun. Selanjutnya adalah teori dari terbentuknya bumi, yaitu ada teori Big Bang, teori Lagrange, teori bintang kembar, teori George Louis Lagrange, teori Kuiper, teori Weizsäcker, teori Whipple-Farrell, teori pasang surut gas, dan teori nebula. Dan dari beberapa teori tersebut, ada teori yang paling akrab dengan kita atau teori yang sering dikenal oleh banyak orang, yaitu teori Big Bang. Selanjutnya ada teori asal-usul kehidupan. Yang pertama, ada teori abiogenesis sebagai teori yang paling tua atau teori yang paling pertama atau utama, yaitu generatio spontanea. Teori abiogenesis ini adalah teori yang di dalamnya menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati, karena orang pada zaman dulu mendapatkan fakta dari hal yang dia lihat saja. Dan seperti yang terlihat dari isi teorinya, penganut dari abiogenesis ini adalah ilmuwan-ilmuwan yang hidup di masa lampau atau ada di zaman dahulu seperti Aristoteles, yang kemudian Anthony van Leeuwenhoek, seorang warga Belanda yang pada tahun 1677 juga ikut mendukungnya dengan memperlihatkan melalui mikroskopnya bahwa makhluk renik berasal dari jerami yang direndam. Lalu pada abad ke-19, teori ini disanggah oleh teori biogenesis. Dan yang kedua ada teori biogenesis. Teori ini membahas tentang asal-usul kehidupan yang di dalamnya juga menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup yang lain. Adapun para ilmuwan yang mengemukakan teori ini adalah Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Mereka melakukan pengamatan tersendiri yang lebih terencana dan juga terstruktur. Selanjutnya adalah awal mula dari kehidupan di muka bumi. Kehidupan yang ada di muka bumi muncul pada masa Protozoikum, yang dimana kehidupan mulai berkembang dari mikroorganisme yang bersel tunggal sampai menjadi organisme yang bersel banyak, seperti eukaryotes atau makhluk hidup yang akan menjadi tumbuhan, dan prokaryotes, yaitu makhluk hidup yang akan menjadi binatang. Dan menjelang akhir dari masa Protozoikum tersebut, bentuk organisme sudah menjadi lebih sangat kompleks daripada sebelumnya. Dan jenis-jenis dari invertebrata bertubuh lunak yaitu seperti cacing dan juga ubur-ubur. Adapun bukti dari awal kehidupan di muka bumi pada masa Protozoikum yaitu dibuktikan dengan adanya penemuan fosil sejati yang pertama. Dan mengenai bagaimana kehidupan yang ada di muka bumi tersebut, berikut adalah beberapa hipotesis mengenai awal kehidupan di muka bumi, yaitu teori kosmozoa, teori Flagler, teori Moore, teori Allen, dan juga teori generatio spontanea. Dan perlu kalian ketahui bahwa masa Protozoikum adalah masa awal kehidupan yang ada di muka bumi. Dan Protozoikum tersebut adalah eon yang mewakili suatu periode sebelum merebaknya kehidupan kompleks yang pertama di muka bumi. Dan masa ini berlangsung antara 2500 sampai dengan 542 juta tahun yang lalu dan tadinya merupakan bagian dari masa Prakambrium. Dan materi selanjutnya yaitu adalah tentang bagaimana kehidupan bermula.
Penelitian mengenai asal-usul kehidupan tidak dimulai sampai tahun 1950-an, karena saat itu banyak ilmuwan yang menduga bahwa kehidupan dimulai di lautan. Gagasan tersebut muncul karena banyak bahan kimia berbasis karbon terbentuk dari planet bumi yang masih muda dan kemudian larut di lautan dan menjadi kental dan terkonsentrasi. Teori yang dikenal sebagai teori subpurba ini diusulkan pada tahun 1920-an oleh seorang ahli biologi Uni Soviet atau USSR yang bernama Alexander Oparin. Dan pada tahun 1953, seorang mahasiswa muda yang berasal dari Amerika bernama Stanley Miller menunjukkan bahwa asam amino, bahan penyusun protein, dapat terbentuk dalam suatu peralatan sederhana yang meniru kondisi atmosfer dan samudra di bumi purba, dan gagasan bahwa kehidupan bermula di lautan terus berdengung selama beberapa dekade. Tetapi ada masalah yang jelas. Lautan begitu besar, jadi kecuali bahan kimia berbasis karbon terbentuk dalam jumlah yang sangat banyak, mereka mungkin juga hanya akan mengembang selama bertahun-tahun dan juga tidak akan pernah bertemu antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu salah satu alternatif yang banyak didiskusikan oleh para ilmuwan adalah tentang kehidupan yang dapat dimulai dalam ventilasi alkali seperti yang ada di kota Hilang di tengah samudra Atlantik. Di sana, air panas dan kaya mineral dari bawah dasar laut mengalir melalui bebatuan dan membentuk menara-menara yang berwarna putih. Ventilasi adalah sumber energi kimia yang kaya sehingga bisa mendorong pembentukan organisme pertama. Tetapi menurut telaah yang diterbitkan pada bulan Mei tahun 2020, sintesis langsung asam amino atau basa nukleotida keduanya penting bagi kehidupan yang kita kenali dan belum pernah ditemukan dalam kondisi ventilasi alkali, dan hal tersebut akan membawa kita kembali kepada teori dari Darwin. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi tersebut. Dari keseluruhan penjelasan yang sudah saya sampaikan, dapat kita ketahui secara bersama bahwa bumi yang kita tinggali saat ini juga membutuhkan waktu yang sangat panjang, sampai dengan miliaran tahun untuk bisa terbentuk menjadi bumi. Banyak teori yang disampaikan tentang pembentukan bumi dan juga awal mula kehidupan yang ada di muka bumi, seperti teori Big Bang, teori Laplace, teori bintang kembar, teori George-Louis Lagrange, teori Kuiper, teori Weizsäcker, teori Whipple-Fredel, teori pasang surut gas, teori nebula, teori abiogenesis, teori biogenesis, dan juga yang lainnya. Dan dengan demikian, kita bisa mengetahui tentang bagaimana proses terbentuknya bumi sampai dengan adanya awal dari kehidupan yang ada di muka bumi saat ini, termasuk juga manusia. Sekian materi dari saya, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.